Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Baik saudaraku, kita lanjutkan. Informasi spirit atau informasi langit itu dapat membedah berbagai permasalahan. Gitu. Jadi kalau kita menyandarkan hidup pada agama atau pada hasil dari dakwah gitu aja lah biar gampang ya, itu nilai di hadapan Gusti Jong. Sedangkan fenomena saat ini ada kebanggaan daripada tokoh-tokoh agama ketika dianggap sukses ketika hasilnya itu materi. Nah, kemudian dimensi spirit dapat membedah dokumen yang ada karena begini, Rasulullah itu suri tauladan, namun karena sudah meninggal, maka jejak dokumennya itu menjadi perdebatan. Al-Quran itu mutlak benarnya, namun perspektif terhadap Al-Quran atau tafsir terhadap Al-Quran itu menjadi perspektif lagi. Tafsir terhadap Al-Quran itu menjadi perspektif. Al-Qurannya mutlak benar. Nah, maka cara untuk mengecek atau mencari tafsir yang benar adalah menggunakan tafsir spirit. Dokumen itu banyak beradu. Kenapa demikian? Karena banyaknya perspektif. Contoh sederhana begini. Ketika satu pihak atau satu tokoh melaksanakan atau melakukan dakwah di tempat yang tidak dianggap tidak tepat lah, karena beda keyakinan, tetapi kemudian dia melakukan itu. Nah, di sisi lain ada tokoh juga yang kemudian menganggap itu perbuatan yang tercela. Jadi ada dua sisi, ada dua pihak. Pihak yang pertama mengatakan ini tidak apa-apa berdakwah dimanapun, bahkan di tempat maksiat sekalipun. Tapi kemudian pihak yang lain menganggap bahwa itu bukan ruang untuk berdakwah di situ. Perdebatan ini adu dokumen pada akhirnya. Yang berdakwah di tempat yang tidak tepat punya dokumen, yang melakukan kritik terhadap itu juga memiliki dokumen. Dan ini tidak akan selesai. Lalu bagaimana informasi langit atau informasi spirit menanggapi hal itu? Sederhana. Dua-duanya jong. Dua-duanya tidak memiliki nilai. Yang pergi atau berdakwah ke tempat yang tidak tepat itu bukanlah karena menginginkan af'al atau ridho Allah, hanya untuk eksistensi dan pada akhirnya kembali kepada materi. Nilainya jong. Yang mengkritik bisa juga karena dia ingin memiliki mengklaim sebuah kebenaran yang lain. Kembali kepada dokumen. Jadi bahayanya kita berpegang pada dokumen itu ketika ada keyakinan bahwa ini yang paling benar. Ini yang benar, lainnya salah gitu. Maka dengan dimensi atau dengan informasi spirit, semua dokumen itu bisa di cross check gitu. Semua orang, semua pihak itu bisa di cross check mana peta sebenarnya, seperti apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana fenomena yang terjadi sebenarnya itu bisa dicek. Itu enaknya di situ. Jadi untuk membaca fenomena apapun kalau dengan menggunakan dimensi spirit itu mutlak benarnya, pasti benarnya. Karena apa ya? Karena tembus langsung kepada gustinya. Jadi kalau pola dalam tafsir spirit atau pola dalam membangun dimensi informasi spirit itu ketika ada sebuah ayat atau ada suatu ayat atau ada hadis itu di cross check langsung. Gusti, ini apa maksud ayat ini? Nanti gustinya menjawab begini loh maksudnya. Selesai. Kalau hadis ditanya Rasulullah ini maksudnya bagaimana hadis? Oh itu begitu. Selesai. Tidak ada perdebatan. Karena yang punya orangnya, yang punya yang zatnya, pemiliknya. Jadi tidak ada perdebatan dalam dimensi spirit. Semuanya benar atau salah. Maksudnya tidak ada abu-abu, hitam putih. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Nah, perdebatan-perdebatan dokumen yang terjadi saat ini
itu tidak akan selesai. Sampai kapanpun tidak akan selesai. Sampai kapan? Sampai orang Islam memiliki satu pemimpin tunggal, yaitu Al-Mahdi itu. Nah, perdebatan tentang Al-Mahdi pun adu dokumen lagi. Saya sudah mengecek beberapa tokoh yang membahas terkait Al-Mahdi. Dokumen lagi semuanya. Padahal sebenarnya pola atau kebijakan langit itu sangat dinamis. Informasi tentang langit jangankan ratusan tahun atau puluhan tahun, per hari itu berubah loh. Per hari itu ada update. Ada update. Begini informasinya, begini informasinya. Jadi perdebatan di umat Islam ini tidak akan selesai sebelum Al-Mahdi atau Imam Mahdi turun. Dan sayangnya tokoh Imam Mahdi itu pun diperdebatkan secara secara dokumenter. Mengaduk kitab ini dengan kitab ini, membaca kitab ini dan kitab. Apakah itu salah? Tidak, sebenarnya tidak salah, tetapi kalau menurut saya tidak nyambung, sudah tidak nyambung karena itu sudah kadaluarsa, informasinya sudah kadaluarsa. Informasi tentang kiamat saja itu kalau bagi tim Raja Wali sudah kadaluarsa. Karena beda perspektif. Kalau dari dimensi spirit sangat jelas polanya, itu sangat jelas. Seperti halnya kita melihat sesuatu itu dari atas gitu, dari pakai drone, jelas sekali. Itu informasi langit seperti itu. Bagaimana Indonesia besok 10 tahun, 20 tahun, 100.000 tahun yang akan datang? Kalau dengan informasi langit sudah kelihatan. Nggak perlu ramalan lagi. Fakta spiritnya kenyataan. Ini informasi ini berat sebenarnya. Nah, jadi ke depan umat Islam itu akan disatukan oleh tokoh yang kemudian bernama Al-Mahdi atau Imam Mahdi sebagai kunci atau sebagai portal gerbang informasi langsung yang turun dari langit gitu. Dengan menggunakan karakteristik ilham. Informasi ini dapat meng-cross-check apa yang sedang berjalan, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Contoh lagi begini, celana cingkrang, jenggot, nih saya jenggotan, panjang jenggot saya ini. Apakah itu bernilai ibadah? Rame perdebatan dokumen. Yang berjenggot dapat pahala. Yang celananya cingkrang dapat pahala. Dapat pahala dari mana? Saya tidak punya dokumen, tapi informasi langit mengatakan tidak ada itu pahala jenggot dan pahala celana cingkrang itu. Tidak ada. Kalau hanya dengan baju seseorang mendapatkan pahala, Abu Jahal itu pahalanya banyak. Kalau hanya dengan jenggot seseorang mendapatkan pahala, maka yang tidak berjenggot kasihan. Jadi dalam informasi spirit semua dibangun dengan logika spiritual maupun logika sains, harus nyambung. Ketika logika sains tidak mampu merangkum atau mencakup itu, maka dinaikkan ke logika spiritual. Kalau hanya dengan jenggot menjadi berpahala, maka yang tidak berjenggot bagaimana? Harus bertanggung jawab. Kalau dengan celana cingkrang dapat pahala, urusannya dari mana? Tidak ada itu. Jadi dari dimensi spirit semuanya jelas, kelihatan itu. Nah, kubu-kubuan ini yang tercipta atau terbangun dari sekian dokumen, adu dokumen dan sebagainya nanti akan hilang. Tidak akan mampu berdaya atau tidak berdaya untuk berhadapan atau untuk mengcounter atau untuk melawan informasi-informasi dari langit. Karena waktunya sudah habis. Jadi perdebatannya ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmatan lil alamin. Faktanya apakah begitu? Sampai sekarang saya belum melihat rahmatan lil alamin akibat perbedaan. Sangat kecil persentasenya. Yang ada permusuhan. Kunut aja jadi permusuhan kok. Tahlil aja jadi permusuhan.
Jadi suatu hukum itu, suatu pola itu harus bisa dipahami secara logis sains atau akal dan juga logis spiritual. Membedah Al-Quran itu harus dengan spiritual, jangan dengan dokumen. Jangan mengcompare ayat satu dengan ayat lain kemudian didukung dengan hadis. Harus dengan spirit. Tanya langsung kepada pemilik Qurannya. Kalau tidak bisa nggak usah ngomong. Contoh lagi, dalam video saya tentang calon surga sudah dibahas. Bagaimana mungkin orang yang belum pernah ke surga ngomong surga? Omong kosong sebenarnya. Bagaimana mungkin orang yang belum pernah melihat neraka ngomongin neraka? Dari mana sumber dokumen? Padahal dokumen sudah berubah. Al-Quran itu menjelaskan surga dan neraka secara global. Itu benar, faktanya begitu. Tetapi detail rinciannya yang sering diceritakan itu sudah berubah. Aslinya sudah tidak begitu. Gitu. Makanya dalam video saya ada teori membalik langit, ada teori penataan langit, ada teori penataan surga dan neraka. Itu di dokumen tidak ada, hanya dapat dari informasi langit. Makanya kalau terus berpegang pada dokumen, Anda ketinggalan. Tentang SP, pegang dokumen 700 tahun lalu, ya hilang, kadaluarsa lah. Saya berani tanding untuk dokumen itu. Jadi informasi langit ini dapat diperoleh siapapun sebenarnya bagi orang-orang yang memiliki kehendak atau yang memiliki usaha untuk mendapatkan atau untuk mencapai ke situ. Jangan terus-terusan terjebak dan bangga pada situasi ketika Anda menghafal sekian ribu hadis, ketika Anda hafal Al-Quran, tetapi Anda tidak paham sebenarnya di balik itu apa. Harusnya tembus spiritnya. Ayo kita belajar menembus ke spirit, bukan metafisik, bukan mistik. Dimensi spirit itu dimensi langit 7, 8, 9, 10. Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Sidratul Mustawa, Ars, baru bicara spirit. Kalau belum tembus ke sana, jangan berharap bisa dapat informasi spirit. Jadi informasi yang saya terima itu memang informasi yang setengah matang. Dari langitnya bahan pokok, bahan baku, kemudian diolah oleh tim menjadi setengah jadi, kemudian diolah oleh saya sehingga siap saji gitu. Dari langitnya beras sampai ke tim itu beras, kemudian dirubah menjadi tepung, sampai ke saya tepung, kemudian saya rubah menjadi mie. Silahkan saudara bikin mie itu untuk jadi apa? Apakah untuk soto atau untuk lainnya? Berat informasi langit itu berat, tidak gampang. Jadi informasi langit dapat membedah seluruh permasalahan baik yang terkait dengan dokumen ataupun yang terkait dengan kehidupan. Semua jelas bisa dibedah. Tidak perlu membaca apapun, tinggal jret itu masalahnya. Selesai. Bagaimana cara menyelesaikan pertempuran dengan informasi langit beres. Tak begitu. Itu ya, jadi ke depan spiritual ini akan menjadi idola karena informasinya mutlak kebenarannya. Pasti. Teori bedah cahaya itu, teori bedah organ tubuh menggunakan cahaya itu ada. Itu ada. Itu ada. Tapi ya memang harus ini dulu ya. Maksudnya ya harus tembus ke spiritnya dulu. Jadi begitu, saudaraku. Jangan bangga dengan dokumen yang saudara pegang. Karena apa? Banyak dokumen yang sudah kadaluarsa, banyak dokumen yang menjadikan kita bertengkar atau bersitegang dengan saudara kita yang lain. Apakah salah memegang dokumen? Tidak. Tetapi jangan bangga. Karena itu sebentar lagi akan kadaluarsa. Itu saja. Terima kasih. Mari tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.